Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali meskipun kita bertatap muka lewat video saja. Saya berharap bahwa teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Lalu kita sampaikan juga selawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perjuangan beliaulah sehingga Islam ini sampai di hadapan kita dan mengajarkan kita bagaimana berislam yang sesungguhnya dan bagaimana mengabarkan Islam kepada yang belum mengetahuinya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini dikarenakan satu hal sehingga kita tidak bisa bertatap muka langsung di Zoom, akan tetapi melalui video ini saya akan menjelaskan pertemuan ke-6. Topik dari pertemuan ke-6 ini adalah konsep hukum dan hak asasi manusia. Ya, adapun agendanya adalah bahwa ada pendahuluan seperti yang sudah kita lewati, lalu kemudian brainstorming, lalu konsep hukum. Nah, di bagian penutup ini akan ada kita menonton. Adapun capaian pembelajaran dari materi kita di pekan ini adalah bahwa Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian hukum Islam. Lalu kedua, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi ruang lingkup hukum Islam, lalu mendeskripsikan tujuan Islam itu sendiri. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang singkat ini. Apa sesungguhnya tujuan dari hukum Islam? Silakan siapkan buku catatannya dan pulpennya. Saya akan beri waktu Anda sekitar 1 menit untuk menjawab apa sesungguhnya daripada tujuan hukum Islam itu. Waktu Anda mulai dari sekarang. Baik, teman-teman sekalian, 1 menit saya berikan waktu kepada Anda untuk menjawab pertanyaan singkat ini. Silakan sesuaikan jawaban Anda dengan penjelasan saya berikut. Oke, mohon maaf, disimpan dulu jawaban Anda sebentar. Kita akan sesuaikan dengan apa yang menjadi penjelasan saya. Namun di awal kita akan coba menjelaskan apa itu pengertian hukum Islam. Okay. Penetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah mulai sunnahnya. Jadi ketika kita bicara hukum Islam, berarti terkait dengan keberadaan Al-Quran yang Allah tetapkan, yang Allah tentukan, lalu kemudian ada penjelasan melalui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi istilah ada perbedaan antara Islamic law, hukum Islam,
dengan Islamic Jurisprudence atau fikih Islam. Di Indonesia kita sendiri, Islam diistilahkan dengan hukum syariat atau syara. Keduanya, meskipun berbeda secara nama, tapi sangat erat hubungan maknanya. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya bahwa ada Islamic law dan ada Islamic jurisprudence. Nah, di sini kita bisa lihat kalau syariat itu erat kaitannya dan bisa ditemukan di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kedua hal ini Al-Quran dan hadis bersifat fundamental, tapi ruang lingkupnya sangat luas. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan bersifat abadi. Kalau teman-teman masih ingat materi yang pekan lalu terkait dengan agama Islam, bahwa ajaran agama Islam itu adalah universal dan berlaku sepanjang masa. Nah, ketetapan Allah ini bersifat abadi. Hanya satu, yang berarti juga kesatuan dalam Islam. Nah, kalau Islamic jurisprudence atau fikih itu terdapat di dalam kitab-kitab fikih saja. Kalau teman-teman lihat di poin keempat itu ada mungkin lebih dari 4 mazhab. Mohon maaf. Mazhab yang kita kenal itu ada yang bisa menyebutkan? Oke, baik. Jadi Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Kebetulan saja untuk warga Muslim di Indonesia itu kita lebih banyak menganut ke Syafi'i. Kalau kita ke Timur Tengah, kita ke Afrika itu akan mungkin berbeda dengan pegangan mazhabnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa fikih itu berangkat dari keragaman. Kalau di syariat tadi hanya satu dari keragaman. Ini karena interpretasi atau penerjemahan syariat Islam yang dilakukan oleh para imam-imam yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang fikih. Makanya di poin 3 mengatakan karya manusia tidak berlaku abadi, bisa berubah dari masa ke masa. Nah, ruang lingkupnya adalah kalau di hukum konvensional seperti hukum pidana, hukum perdata, sesungguhnya Islam memiliki juga itu. Dan Islam tidak membedakan yang mana pidana, yang mana perdata. Hukum Islam membutuhkan bagian-bagian munakahat, nah hukum pernikahan, kemudian wirasa, hukum warisan, kemudian ada muamalat tentang perekonomian perbankan, dan seterusnya. Nah, sekali lagi bahwa ruang lingkupnya hukum Islam itu tidak membedakan antara pidana dan perdata. Namun demikian, jika sesungguhnya kita ingin menselaraskan dengan sistem pidana dengan sistem perdata, seperti ini pembagiannya. Jadi jika disusun menurut hukum barat, maka munakahat, wirasa, muamalat itu masuk kategori dalam perdata. Sementara al-ahkam al-sultaniyah, hukum tentang perang dan sebagainya, itu disusun dalam bentuk pidana atau dalam hal ini publik, ya, teman-teman sekalian. Nah sekarang pertanyaan saya yang tadi, apa itu tujuan hukum Islam? Mudah-mudahan jawaban teman-teman itu sama dengan apa yang saya sampaikan. Jadi tujuan hukum Islam itu yang pertama itu adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Mudah-mudahan ini bersinggungan dengan jawaban teman-teman. Saya yakin ada mungkin secara konteksnya mungkin tidak sama persis, tapi ketika teman-teman menjelaskan maka akan kelihatan bahwa sama. Nah, yang mana yang dimaksudkan dengan memelihara agama? Memelihara agama ini adalah bahwa teman-teman masih ingat salah satu dimensi manusia adalah bahwa kita membutuhkan yang namanya religius spiritual, membutuhkan ketaatan kepada Tuhan dan melaksanakan ajaran agama. Jadi ini adalah kebutuhan, tidak bisa dilepaskan.
Oke, kenapa hukum Islam hadir? Ya agar supaya agama Islam terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak secara akidah, syariat dan akhlak, mencampur adukan agama dengan paham atau aliran yang batil. Saya kira di Indonesia kita ini juga banyak hal-hal yang seringkali muncul entah di media sosial atau di pemberitaan bahwa ada orang yang melecehkan agama karena aspek-aspek yang aliran-aliran yang tidak berdasar sama sekali. Yang kedua adalah memelihara jiwa. Kenapa teman-teman sekalian? Jiwa ini harus dilindungi karena ini menyangkut tentang hidup dan mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia untuk melindungi sarana manusia dalam mempertahankan hidupnya. Jadi bunuh diri, membunuh orang lain, mengebom orang lain, itu adalah semua hal yang Islam larang untuk dilakukan. Yang ketiga adalah tujuan hukum Islam itu memelihara akal. Seseorang wajib menjaga akal pikirannya. Akal digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ingat, salah satu unsur ruhania kita itu adalah kita menggunakan akal pikiran kita. Islam melarang minuman keras karena dapat merusak akal. Teman-teman bisa mencarinya di Al-Maidah surah kelima ayat 90. Nah, yang mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, tujuan yang lain adalah memelihara keturunan. Hal ini sangat penting. Untuk itu, untuk meneruskan keturunan, manusia harus melalui pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Nah, teman-teman sekalian, ini yang bahaya sekarang karena dalam perjalanan hidup kita, khususnya di Barat, itu tidak terlalu mementingkan yang namanya pernikahan. Kalau mereka cinta satu sama lain, mereka bisa hidup tanpa ada ikatan pernikahan dan melahirkan keturunan tanpa melalui pintu pernikahan. Suatu waktu ketika saya belajar di Amerika, saya ditanya apakah saya punya anak. Seseorang bertanya kepada saya mengatakan, Rido, do you have any children? Apakah Anda punya anak? Saya bilang, no. How come I have children? I'm not married yet. Jadi saya mengatakan, bagaimana mungkin saya punya anak? Saya belum menikah. Lalu orang tersebut mengatakan, in America, you can have children without getting married. Nah, di Amerika Anda bisa mendapatkan keturunan atau mempunyai anak tanpa melalui pintu pernikahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oke, ini dapat dilihat di Quran Surah An-Nisa, surah keempat di ayat 23. Ini panjang ayatnya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi ujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Teman-teman sekalian, ayat ini sangat-sangat jelas aturannya terkait dengan pernikahan. Karena di dewasa ini banyak kita lihat ada orang menikahi ibunya, ada orang menikahi anaknya, ada orang menikahi saudaranya. Nah, ini semua kan diharamkan dalam Islam. Olehnya itu ayat ini menjelaskan bahwa diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kamu,
istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya teman-teman, jelas sekali ya. Kalau di Barat ini tidak mengenal hal seperti ini. Bukan di Barat, di Indonesia pun terjadi di beberapa tempat. Di berita-berita yang kita dapatkan, ada anak mengawini ibunya, atau kalau menikah ya mungkin dilandasi dengan pintu pernikahan. Tapi kalau yang tidak menikah, yang hanya sekedar hidup bersama, melakukan hal yang sama, ibaratnya adalah suami istri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, yang keempat ya, memelihara harta. Oke, harta adalah pemberian Allah untuk melangsungkan hidupnya. Sebagai khalifah, perpanjangan tangan Tuhan di atas muka bumi. Manusia harus menjaga dan mengelola alam sesuai dengan kemampuannya. Pada prinsipnya, kepemilikan benda bukanlah mutlak milik manusia, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, dalam aturan Islam kita dikatakan bahwa sebagian harta kita ada miliknya orang lain, bukan sesungguhnya milik kita sesungguhnya. Jadi ada milik orang lain, tetapi yang pemilik mutlak sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada miliknya juga orang lain di sini, makanya Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan infaknya, mengeluarkan sedekahnya, tergantung aturan-aturannya masing-masing. Nah, sekarang teman-teman sekalian, saya minta setelah saya tutup pembelajaran di video ini, saya minta teman-teman untuk menuju ke sekolah, tepatnya di alur pembelajaran. Di sana akan ada sebuah video yang terkait dengan eksperimen sosial yang dilaksanakan atau yang dilakukan di Toronto, Kanada. Nah, seseorang mengganti sampul Al-Quran, sampul Injil atau Bible dengan sampul Al-Quran. Lalu orang ini membacakan potongan-potongan ayat dalam Injil itu, sehingga mereka beranggapan bahwa itu adalah dari kitab Al-Quran, tapi sesungguhnya adalah dari kitab Injil. Nah, silakan nonton teman-teman sekalian, karena Anda akan mendapatkan tugas, yaitu pertama, apa yang Anda saksikan dalam video tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana reaksi orang-orang tersebut setelah mengetahui bahwa kitab suci itu adalah kitab Injil mereka. Seandainya Anda bertemu dengan mereka, apa yang Anda akan sampaikan? Oke. Lalu yang keempat, apa yang bisa dipelajari dari video tersebut? Ini 4 pertanyaan ini teman-teman akan jawab sebagai tugas Anda di sekolah. Jadi yang pertama Anda lakukan adalah nonton dulu videonya, lalu kemudian jawab pertanyaan ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa lihat di instruksinya, bahwa Anda menjawab 4 pertanyaan tadi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu kemudian jawaban Anda tidak kurang dari 300 kata. Lalu jawaban di-upload di sekolah dengan mengklik menu tugas. Jawaban dalam bentuk teks, artinya Anda mengetik langsung di halaman deskripsi di sekolah. Saya kira teman-teman sudah melakukan ini pada saat tugas tentang konsep manusia dalam Islam. Nah, proses uploadnya juga sama, jadi Anda mengetik langsung. Untuk lebih jelas, silakan ke sekolah. Baik, teman-teman, dengan berakhirnya penjelasan tugas di sekolah, maka berakhirlah pembelajaran kita dalam video kali ini. Insya Allah kita ketemu dalam video-video pembelajaran ke depannya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu mutlak milik Allah dan janganlah engkau menjadi ragu terhadapnya. Jika ada yang salah-salah kata, itu mungkin dari hawa nafsu saya. Mohon maaf, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kealpaan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Semoga semua sehat. Insya Allah kita ketemu pekan berikutnya dalam kondisi yang sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.